Ya, kembali lagi bersama saya Edi Sadewa, host magang. Host magang? Kembali lagi membuka podcast Gangster. Nah, kita kedatangan funding father. Funding father bisa juga funding father ya. Bentar lu, Pak. Lu kan host magang, gua host apa? Host musik. Kita host magang dari podcast Bandung Rumit untuk Kang Bucut. Terima kasih bersedia. Ya, sama-sama. Nuhun pisan. Sini hatur nuhun pisan. Enggak, ceritanya gimana, Wak? Soalnya pas Sabtu kemarin kan kita kebingungan nih buat nge-invite Kang Bucut. Ceritanya gimana bisa datang? Lo tahajud dulu nggak? Istiqoroh dulu. Mau datang ke rumahnya takut, sah iya, tapi pas ngobrol ternyata humble dan baik bisa. Ada kan tak kenal kata sayang ya. Tapi emang terima kasih Kang Bucut bisa datang ke Bandung khususnya Sama-sama. di podcast. Nah, kan kita ini podcast gangster ya, siapa tahu siapa sih yang nggak tahu Kang Bucut. Kang Bucut teh founding father teh pendiri atau di GBR Grab on Road ya. Kalau dibilang founding father bukan, saya bukan angkatan pendiri. Tapi kalau misalnya dibilang paling lama aktif, mungkin saya salah satu yang paling lama aktif di GBR. Paling lama itu punten izin Kang. Periode dari tahun berapa ke tahun berapa? Periodenya saya tuh angkatan ke-7 ya. Tapi kalau CV mah saya tahun 2000. Pokoknya saya pernah jadi ketua Bandung. Oke. Itu di tahun 2 kali jadi ketua umum. Oke. Ya. Jadi ya yang CV-nya paling banyak mungkin ya. Oke. CV-nya paling banyak. Berarti itu juga ada kenapa kemudian beberapa kali jadi ketua ya perhitungan organisasi. Oh, jadi kan di sini ada dua versi nih Kang. Ada yang katanya, yang saya ingat nih ya, 14 April 80 atau 89 sih berdiri. Grab on Road itu didirikan 13 Februari 1989. Oh bukan, saya ingatnya mah Valentine pas. Ya dekat-dekat lah, perayaannya kadang 13-14 ya. Oke. Didirikan di Jalan Nias. Jalan Nias. Oke. Jalan Nias oleh beberapa pendiri kita. Saat itu sih kalau dibilang klub motor nggak bisa dibilang klub motor juga ya, karena kalau tolak ukur klub motor itu kan biasanya ada standarisasinya, apakah jenis motor tertentu atau visi tujuannya tertentu gitu ya. Misalkan untuk klub motor itu biasanya modifikasi atau balap ya. Arahannya ada gitu. Kalau ini sih hanya beberapa pemuda saat itu ya yang mungkin punya hobi yang sama, kesukaan yang sama, kabaong anu sarua. Karena baong itu juga mesti kudu sarua. Kadang lamun aya kan baongna teh anu ieu mah baongna begal gitu. Yang baungna KWW, ada baungna mabok gitu kan. Mungkin ini ada beberapa satu interest ya. Nah, satu. Perjalanan waktu kemudian GBR itu dari masa ke masa bertransformasi. Bertransformasi itu bukan dari bentuk wadahnya, tapi kami percaya bahwa yang mampu bertahan itu adalah yang mampu beradaptasi dengan zaman. Nah, jadi maksudnya Mampu bertahan tuh maksudnya? Bertahan kan banyak juga wadah-wadah. Kalau dulu mungkin ada STRG, ada macam-macam ya, ada DGE, ada PLX, yang mungkin kemudian eksistensinya nggak bisa bertahan. Jadi eksistensi di jalur Sikuk. Eksistensi dia secara organisasi ya, secara struktural kegiatannya secara
berarti Kang Pucut sendiri nih SMP dulu di mana sih Kang? 2. Saya SMP 4. Oh, 4. SMP. Jadi sedangkan yang ngediriin teh kalau nggak salah saya teh di terkenalnya di SMP 2 ya. Sebetulnya bukan di SMP 2 karena Jalan Nias itu dekat SMP 2 kan. Oke, basisnya memang di Nias. Sebetulnya pendiri-pendirinya itu orang-orang asrama polisi, anak-anak polisi. Nah, iya terkenal kan gini. Berarti itu bukan rumor ya, anak GBR mah anak kolong dulu teh ada yang kayak gitu. Itu mah fakta ya. Memang fakta ya. Sebagian. Awalnya sebagian besar anak. Soalnya deuseueukan ge hayu cenah maksudnya da kolong berarti bukan rumor itu teh. 80% bener gitu. 80% enggak juga sih. Maksudnya dalam tanda kutip ya, bukan anak kolong yang manja, maksudnya anak kolong yang punya beki gelut ya gitu, emang beki gelut ya gitu. Kalau misalnya memang ada ciri khas saeutik ge gitu ya, saeutik. Sebetulnya bukan karena anak kolong, saya nggak melihat ketika terjadi permasalahan gitu ya. Terus pengaruh dari orang tuanya itu kemudian dominan. Saya nggak melihat itu justru. Walaupun beberapa ada anak pejabat ada. Iya. Karena itu, karena kesamaan kabaong tadi. Iya. Rata-rata kabaongna gelut gitu. Iya. Interestnya sama Interestnya, gitu. Tapi nggak ada yang jual nama bapak di situ. Selama ini sih, selama saya yang ini enggak ya. Nggak ada yang jual nama kekuasaan. Kita ini salah satu pengaruh besar terhadap diri saya adalah di GBR ini satu-satunya manfaat. Saya boleh jujur karena yang lainnya nggak bermanfaat. Oke. Nggak bermanfaat. Saya breakdown izin. Yang bermanfaat apa? Yang nggak bermanfaatnya masih banyak. Kita mesti fair bicara. Dari kita bicaranya general. Iya. Kalau secara general sampai saat ini masih banyak mudarat atau banyak manfaat? Saya masih melihat banyak mudaratnya. Nah, tapi ini justru jadi tantangan buat kita ya, bahwa ingin mengenalkan bahwa dari GBR ini ada sedikit manfaat, yang manfaatnya itu sangat berpengaruh dalam hidup saya. Yaitu apa? Kemampuan untuk problem solving. Menyelesaikan satu masalah, menghadapi satu masalah. Itu yang nggak diajarin di rumah, yang nggak diajarin di sekolah. Bagaimana cara kita menghadapi tekanan, bagaimana kita menghadapi permasalahan, manajerial waktu, manajerial problem solving tadi. Itu yang bagaimana manajemen konflik, bagaimana juga pada berstrategi dalam menyelesaikan. Karena hidup kan butuh dorongan, maksudnya butuh kalau orang bilang tuh gimana ya? Seseorang tuh harus putus cinta patah hati dulu mah harus. Jangan bener kudu salah heula gitu. Masalah. Orang nggak bakalan pernah tahu benar yang sesungguhnya seperti apa kalau dia nggak pernah tahu salahnya itu apa. Salah kan gitu ya. Istilahnya hidup mah sederhana sih sebetulnya. Sejatinya manusia mah kan antara hidung bodas, ya, luhur, handap, panjang, pondok gitu. Cuman itu aja sih sebetulnya. Oh, berarti problem solving tadi bisa dibawa sampai sekarang, sampai berpengaruh besar dalam pekerjaan, dalam hidup berkeluarga. Mendidik anak pun. Ya, mendidik anak sama. Izin Kang, maksudnya ini saya coba korelasiin sama organisasi ya. Yang diimplementasiin dari bagaimana manajerial konflik, memodifikasi konflik yang ada di dalam organisasi, itu diimplementasiin nggak? Sangat implementasi dalam bentuk mental ya. Mungkin kebetulan profesi saya sekarang seorang advokat. Nggak pakai nama Pucut kan?
Andi Haruman Sarjana. Andi Haruman Sarjana Hukum. Jadi buat yang nonton nih, jadi kalau lo semua cari ini Instagramnya Pucut GBR nggak bakal ada, ya nggak sih? Jadi namanya Andi Haruman. Andi Haruman. Nah, pengaruh besar dari pengalaman saya berorganisasi di GBR itu adalah berpikir cepat dalam keadaan terdesak. Ya. Tahu. Itu sangat kondisional. Iya, dalam kondisi tertekan, kita harus cepat mengambil keputusan, kita harus cepat memutuskan langkah, kita harus berani mengambil resiko. Nah, misalkan gini lah, Kang Pucu dulu kan pernah lah ya bentrok di jalan juga misalkan sama tim lain, misalkan mana ya? Ya, kalau dilihat dari luka-luka sih cukup lumayan sering. Kan itu butuh pemikiran, butuh nggak konyol maksudnya kan? Iya. Nah itu kalau dulu kan disebutnya leader nih. Kalau perang aja. Nah. Dulu sih. Kalau sekarang udah, insya Allah mudah-mudahan udah nggak ada. Amin. Bro, gua ada cerita dikit. Masih zaman-zaman raw. Lagi SMA kan gua satu SMA. Dia Kang Pucut tuh satu alma mater sama saya di 12 dulu. Oh. Gitu. Jadi skalanya satu SMA. Tapi gua udah bawa Glock. Ya kebayang nggak? Ini buat Gen Z nih yang hobinya San Mori, ribut, tubir, set, lari, nggak kayak gitu zaman dulu. Ya. Karena kalau ya itu ya zaman berubah. Zaman berubah. Dulu peta konfliknya memang jelas ya Kang ya. Ketemu dan dulu juga mungkin saya masih awam ya, masih dalam kesempatan ini juga karena ini dari beberapa undangan podcast saya baru nih. Iya. Baru. Makasih. Danke. Karena saya ingin menggunakan momen ini juga untuk meminta maaf. Meminta maaf kepada pihak-pihak yang mungkin dulu pernah saya sakiti. Yang dulu mungkin pernah dirugikan oleh saya. Karena sekarang saya juga punya anak ya, punya keturunan yang harus menyatakan bahwa tindakan-tindakan saya dan teman-teman dulu itu salah. Cuman kita mau larut dalam kesalahan itu atau kita mau belajar dari kesalahan itu kan pilihan. Yeah. Kalau larut depresi. Kalau larut ya jadi cengceremen terus, kacing calang terus. Pasti kepikiran. Nah, kita nggak bisa apa kan rugi kan. Kalau saya boleh jujur, ikut geng motor apa sih untungnya? Oke. Apa sih untungnya? Minimal orang yang sedikit setengah waras baru kan kalau orang benar pasti masuknya organisasi anak menurut saya tanpa bukan mau menyinggung berat yang lain nggak waras juga, tapi orang nentuin masuk geng motor itu ya setengah nggak waras menurutnya. Berarti broken home itu alibi. Bisa jadi. Nggak alibi juga, karena kan setiap orang yang ada di geng motor ini kan motivasinya beda-beda. Ya, motivasinya juga macam-macam. Ada yang memang karena dia dendam. Ada yang dia memang jadi tempat pelarian dari broken home tadi. Ada juga oknum-oknum yang mengambil kesempatan dari people power. Oke. Seperti misalkan ada yang sebetulnya dia begal. Berarti tapi untuk melancarkan aksinya dia infiltrasi ke organisasi gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau kamu Pucut ngomong gini, berarti di dalam GBR yang Greg Omlut ini ada anggota yang seperti itu? Ada yang memanfaatkan itu ya? Ada. Dia infiltrasi memang buat cari jubah aja, buat melakukan aksi-aksi kriminalnya. Mau itu kriminal di jalanan seperti begal tadi, atau misalnya ya kriminal jalanan. Ada kejahatan narkotik. Oke.
ada ini mungkin saya baru buka sekarang. Karena saya lama di organisasi ini, saya tahu betul apa indikasi-indikasi ini ada kekuatan lain yang coba masuk atau ada kepentingan yang coba lain masuk. Nah, sekarang yang sedang tren yang masuk itu sindikat narkoba. Jadi coba menyusup. Iya, karena mereka butuh pasar kan? Iya, betul. Butuh pasar. Ya. Nah, cara yang paling mudah itu ya ini orang apa yang mana anggotanya masih labil tadi, ya, broken home atau secara mentality dia belum stabil ya. Ini kan target mereka nih. Itu sih. Nah, itu juga mungkin jadi PR kita sama-sama ya. Karena pasti saya yakin senior geng lain juga nggak ada yang berkeinginan adik-adiknya nih ngaco lagi gitu, kacau lagi. Ya. Mudah-mudahan dengan seringnya momen seperti ini jadinya meminimalisir. Saya ini podcast ini salah satu momen bagus saya bilang kalau bisa menampilkan atau ditunjukkan bahwa oh ini seniornya geng ini sama ini ternyata baik loh. Iya, nggak ada gap kok, nggak ada masalah, baik-baik kok, baik-baik aja. Dan harus bawah kadang ya. Gitu, seperti Kang Pucu, terus seperti kemarin Kang Aji, terus seperti banyak sih yang nemuin yang seniornya tuh ternyata pemikirannya modern gitu. Iya. Nah, permasalahannya harus bawah yang nggak bisa diatur. Bawah, karena ya itu kelabiran yang ada yang sengaja ada yang memanfaatin. Ada karena itu tadi selalu ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari setiap konflik. Oh, berarti di situ Kang Pucu bisa dibilang mengawasi gerak-gerik di GBR sendiri ya. Oh, biarpun ini di stigma masyarakat kan itu stigma masyarakat gangster kan GBR. Stigma masyarakat ya. Ya. Gangster. Tapi Kang Pucu sendiri di sini mencoba untuk mengawasi supaya tidak melebar menjadi kriminal. Saat ini karena GBR sendiri berkembang di luar ekspektasi saya, Mas. Saya dulu nggak berpikir bahwa GBR ini sekarang bisa berkembang sampai satu Indonesia, bahkan ke luar negeri. Izin berapa chapter Kang berarti? Di luar Jawa Barat? Kalau di luar Jawa Barat yang tercatat ya di kita ya, itu ada 49 ya? 49 chapter di luar Barat, cuman nggak yang paling ini di Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat semua kota Jawa Barat ada. Ya, kalau chapter ada sampai Taiwan juga, ada sampai gitu? juga. Sampai Taiwan? Sampai keluar ya. Belanda juga. Oh, sampai Belanda. Ya. Justru di Jerman sendiri yang benderanya sama belum. Oh gitu. Ya. Kalau di Belanda justru sudah ada. Kawan saya di Belanda. Nah, berhubung tadi nyinggung bendera artinya bendera Jerman apa sih kan? Kalau itu sih itu kan semiotik filosofinya. Ya. Filosofinya apa sih? Kalau filosofinya nggak ada filosofi yang spesifik sih ya. Spesifik. Itu hanya untuk membedakan warna saja. Karena kalau dulu kan ributnya begitu ya. Ributnya untuk membedakan identitas lah ya, biar nggak salah kadek. Salah kadek, salah nusuk. Soalnya beberapa kali dulu ada senior kita juga dulu ketusuk sama senior kita sendiri. Usi dulu pernah ketusuk sama almarhum Genda. Serius? Oh iya. Waktu di mereka. Usi? Untuk saya Allah untuk almarhum Bapak Genda. Ya. Nah, dia semasa sakit sebelum meninggal dia pernah berpesan pada saya bahwa ini juga mungkin yang kemudian tadi
saya masuk ke wilayah mengawasi, ya, menjaga bagaimana regenerasi GBR ini kemudian tidak terlalu jauh menyimpang. Salah satunya pesan dari almarhum, dia itu sahabat saya, dia itu kakak saya, dia itu mentor saya, dia itu pembimbing saya. Ya, almarhum Genda, dia waktu menjelang wafat, ketika sakit itu telepon saya dalam udah terbata-bata. Yang dia titip, ya titip adik-adik. Ya dari situ saya melihat wajar almarhum Genda itu jadi melegenda di kami karena pedulinya terhadap ini luar biasa. Di luar kehidupan pribadinya, tapi secara apa, dia itu kerasa lah sama saya, mengayomi. Saya tinggal di rumahnya itu 4 tahun. Tinggal apa, hidup sama dia tuh 4 tahun di rumahnya. Jadi tahu betul ini. Nah, itu yang kemudian mendorong saya untuk tadi mengawasi, istilahnya mun belok kiri tong kiri-kiri teh. Ya, oke. Tong kiri-kiri teh. Karena kita juga harus sadar ternyata kita ini kan nggak selalu muda. Buktinya saya juga sudah punya anak. Sekarang masuk kuliah, udah masuk kuliah. Yang lingkungannya itu kan masih ada lingkungan seperti ini. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga sama-sama ya, kita jaga sama-sama. Bahkan oknum sampai sekarang juga masih ada. Kalau dari kacamata kan masih banyak malah, masih banyak. Tapi ada tindakan nggak sih, seenggaknya gimana nih buat ngeliminir angka oknum? Ke filter kah? Kalau kita ini terapkan peraturan dan misalnya punishment, itu ternyata udah beberapa kali dijalankan, ternyata nggak efektif. Jadi ini kalau di GBR ya, untuk tiap izin Kang, di tiap kota tuh ada tatipnya kan? Ada. Cuman ya itu, walaupun ada tatipnya sama seperti undang-undang di kita di sebuah negara. Oke. Undang-undang kan ada, tapi nggak bisa penerapannya nggak semudah itu. Bisa. Apalagi di daerah ya, di daerah ini yang paling sulit. Karena kita juga nggak bisa terus sering-sering ngayomin secara langsung, datang secara langsung. Maka itu tadi yang pernah saya bilang, kita mencoba merubah dari sistem regenerasi. Sistem regenerasi. Kalau dulu regenerasi di GBR dari masa ke masa itu dilakukan seperti ospek, mungkin pernah dengar ya? Iya, ospeknya seperti yang diceritakan banyak orang lah, ospek yang cabut remotor, fight 1 lawan 5. Ya, 1 lawan 5. Nah, kalau dulu sebetulnya maksudnya baik, senior kita itu menempa karena kita hidup di jalanan itu paling dekat itu ancamannya pasti kekerasan ya, kekerasan. Pasti. Maka kenapa kita dilatih itu fight itu 1:5, kemudian diwajibkan, kalau dulu diwajibkan punya background bela diri, kemampuan bela diri harus ada. Kebanyakan dulu kita di kickboxing sama, kalau saya sendiri karate. Alhamdulillah sabuk hitam dan 3. Karena kebutuhan. Karena dulu kan ruang lingkupnya masih kecil. Nah, kalau semakin melebar, semakin jadi gaya-gayaan, jadi perpeloncoan, jadi macam-macam. Nah, sistem regenerasi ini yang dirubah, karena kalau sistem regenerasi kita diawali dengan kekerasan, ya, istilahnya out of the law gitu ya, ya hasilnya juga mayoritas akan begitu. Iya. Nah, sekarang yang kita coba rubah, ospeknya itu kita rubah.
sekarang GBR itu membentuk satu sub bidang namanya PMGI. PMGI. PMGI itu singkatan dari Pelajar dan Mahasiswa Grab on Road Indonesia. Oke. Nah, itu untuk lebih mengkontrol. Kalau dulu kan mau anak SMP, SMA, mau anak kuliah, mau udah GBR semua. Ya. Dipukul rata. Sehingga ruang lingkungannya, doktrinnya itu nggak bisa dirubah-rubah. Iya. Doktrin anak konsumsinya anak kuliah nggak bisa diterapin ke anak SMP kan. Kalau dulu kan gitu, konsumsi mestinya dikonsumsi yang buat anak kuliah diserap sama anak SMP, keblinger ya. Beda porsi ya. Beda porsi. Porsinya udah beda. Nah, kalau sekarang jadi ospeknya GBR itu harus masuk PMGI. Sekarang itu. Nah, aktivitas PMGI Pemuda dan Mahasiswa Grab on Road Indonesia itu tidak disatukan dengan Grab on Road. Tidak disatukan. Jadi kegiatannya, tapi masih dalam satu keluarga besar. Naungan ya. Kalau bahasa simpelnya, sebetulnya maksudnya adalah ospeknya masuk GBR itu harus lulus di PMGI. Oh, melalui stepnya tuh melalui itu dulu. PMGI. Oh. Okay. Nah, kenapa PMGI? Bagaimana sih lulus di PMGI? Nah, PMGI itu dia lulus PMGI kalau sebagai pelajar dia selesai, sebagai mahasiswa dia lulus. Oke. Jadi otomatis ketika dia mau masuk GBR, dia sudah punya bekal latar belakang pendidikan yang cukup lah minimal. Ya, minimal. Nah, kemampuan intelektual tadi, basic pendidikan tadi yang kami rasa itu yang bisa membentengi dia dari anggota-anggota kita dari hal-hal yang out of the law tadi atau yang lebih anarki tadi. Yang merubah sistem yang daripada kita menerapkan peraturan punishment misalkan lu begini itu nggak efektif. Kita lebih fokus pada meningkatkan kualitas individu dari anggota GBR itu sendiri. Proses rekrutmen yang lebih terorganisir lewat PMGI itu. Nah, kalau gini, tadi kan menyinggung PMGI. Ada yang kebingungan nih dari mungkin dari yang nonton dari GBR ini ada kan kalau Kang Pucil sendiri kan Grab on Road kan ada GBR juga Garda Bangsa Reformasi. Itu masih keluarga besar atau? Kalau secara struktur organisasi berbeda. Visi-misi pun berbeda. Karena kan kalau LSM itu kan dia punya ADART-nya jelas ya. Dia anggota Kesbangpol. Jadi kalau secara organisasi dia berdiri sendiri sebetulnya. Secara organisasi dia berdiri sendiri. Bentuknya LSM. Siapa yang membuat ini? Ya saya salah satunya dan para pendiri lain. Jadi subnya sebenarnya, subnya untuk masuk lebih ke. Iya, kalau GBR itu OKP izin. Kalau GBR enggak OKP. Bukan OKP. Saya nggak mau sebut. Grab on Road itu bukan ormas. Jadi bukan OKP, kelompok persaudaraan. Ya. Kelompok persaudaraan yang legalnya yaitu enggak legal. Enggak si Garda Bangsa. Kalau Garda Bangsa ya Garda Bangsa. Kan beda. Oh, punya ADRT sendiri, dapur masing-masing. Gini, kalau misalkan nggak ada korelasinya sama GBR nih? Ada. Anggota Garda Bangsa adalah kader GBR. Anggota GBR belum tentu. Oke, itu jadi opsi. Tapi kalau misalnya dibilang enggak juga. Kenapa? Karena Garda Bangsa Reformasi ini nggak bisa dibubarin sama GBR. Karena dia punya ADART sendiri kan? Iya. Nah, jadi itu. Tapi kalau misalnya kita satu keluarga. Oke. Pahamnya. Karena apa yang kemudian Garda Bangsa itu melekat dengan Grab on Road hierarki. Karena dia lahir dari rahim GBR. Hierarki itu tingkatan ya, maksudnya hierarki. Sejarah ya, hierarkinya. Ya ada tingkatan. Nah, kemudian kenapa Garda Bangsa itu lahir harus ada? Yaitu tadi kita harus bisa beradaptasi dengan zaman, kebutuhan. Nah, kami dulu para senior di GBR sepakat bahwa GBR itu nggak bisa berubah.
Tapi kalau kemudian untuk memenuhi kebutuhan anggotanya kita perlu ada wadah-wadah baru, kenapa tidak? Sama seperti PMGI kita buat demi kebutuhan untuk memperbaiki regenerasi GBR, kita adakan untuk kebutuhan. Nah, untuk memfasilitasi orang-orang yang mau belajar berorganisasi lebih serius, seperti di Ormas, seperti di OKP, ya Garda Bangsa ini bisa dijadikan pilihan. Oke, gitu paham. loh. Paham. Tapi karena kekuatan besar dari Grab on Road itu adalah solidaritas, solidarity of power, the power of solidarity-nya itu, kekuatan solidaritas itu. Nah, kekuatan solidaritas itu tidak tumbuh dari program kerja organisasi, kegiatan, bukan, enggak. Struktur organisasi, kegiatan macam-macam gitu enggak kok, atau bikin proposal, adain proyek, bukan begitu. Dengan sendirinya mengatur naluri mulia. Dahar bareng, sare bareng, baung bareng, ireng bareng, itu yang bikin solid. Oke. Hal-hal yang sebenarnya nggak formal. Iya, nggak formal. Maka kalau misalnya Grab on Road berubah menjadi formal, ya, solid ini saya takutnya berubah. Malah jadi multi kepentingan, jadi kaku karena ada struktur. Solidaritas karena kepentingan. Karena kepentingan. Bukan karena rasa persaudaraan, bukan karena saling memiliki. Ya, paham. Kan kalau soliditas karena kepentingan, Pola pikirnya berbeda Effortnya juga saya, beda, effortnya beda pasti. Dan jadi abu-abu. Abu-abu Karena apa? Saya kebetulan agak anti politik, bukan anti politik ya, saya nggak suka berpolitik. Ya. Karena menurut saya di GBR itu yang saya tahu mau hitam, putih, nggak ada yang abu-abu. Ya. Setahu saya yang abu-abu itu monyet. Sepakat. Nah, saya nggak mau berkumpul atau anggota saya atau adik-adik saya ini jadi monyet-monyet. Ya. Nah, apa jadi monyet-monyet? Yaitu solid karena kepentingan, solid karena ada kebutuhan project atau itu kenapa kita pisahkan. Saya cukup bahagia kok lihat teman-teman saya ketika berkumpul ya, tidak melihat lagi oh dia udah menjadi perwira TNI, oh dia udah jadi perwira polisi, banyak karena banyak. Dia yang udah jadi PNS, dia yang udah jadi pengacara, ketika berkumpul kita GBR nggak ada lagi. Lepas semua. Nah, itu yang ingin saya jaga karena itu yang menurut saya menjaga karakter. Kalau misalnya udah solidnya karena kepentingan, ketika kepentingan itu hilang, solidnya ini masih ada nggak? Ya, kecurigaan yang ada juga. Kasarnya gini loh kan, masih sih bagian kau orang ya masih. Nah, gitu, maka menurut saya solidaritas karena sebuah kepentingan itu bukan satu kebutuhan tapi sebuah ancaman justru. Ya. Karena kepentingan ini babaturan bisa ribut. Gara-gara dana bansos sautik jadi pas ya. Nah, bagaimana menjaga ini? Ya ininya harus kuat. Yang solid karena benar-benar solidnya ini harus kuat, lebih kuat daripada solidaritas kepentingan ini. Salah nggak solid karena kepentingan? Nggak salah juga. Hidup itu kepentingan. Iya. Hidup itu kepentingan. Tapi ketika kepentingan itu mulai menjadi mulai dipolitisir, ya, untuk membuat kepentingan individu, itu yang hancur. Kan ada pemikiran lain ya di situ. Ada misi lain. Saya sih ngelihatnya dari rekan-rekan organisasi yang lain kan udah ada yang jadi OKP nih, udah ada jadi Ormas nih. Ya kita sih lihat aja dulu lah mereka. Ya, ini ada satu hal yang menarik nih Kang. Izin. Tadi agak slengan sih. Bagaimana lu memotivasi kader-kader muda? Obrolan soal motor. Ya, sebenarnya orang yang punya tafsir yang berbeda mungkin bakal anjir masuk GBR teh motornya kudu halus. Sebenarnya ketika saya ngobrol tadi bukan itu maksudnya. Bukan itu. Jadi kalau bahasa saya itu sebenarnya jadi motivasi sebenarnya. Asup GBR kudu keren mana? Nah, jadi lamun teu keren
mana can pantas asup GBR. Nah, keren ini yang kemudian mesti kita juga perdalam kalimat keren itu apa? Sampaikan dengan cara yang gaya kita. Karena kalau terlalu formal susah juga Mas orang ngerti. Iya. Jadinya ambigu. Ya, jadi kalau saya di GBR itu cenderung justru kalau ada anggota yang menomorsatukan GBR, saya tolol-tolol gitu. Oke, ini yang menarik soalnya. Iya. Tadi sempat dibahas ya. Saya ngerokok ya. Menang. Kudu tuh. Biar keren. Aduh. Jadi gimana tuh? Definisi keren dan juga kemudian bagaimana nggak nih kader nih nggak boleh menomorsatukan GBR. Karena ini harus diketahui. Kalau misalnya ada orang yang menomorsatukan GBR atau organisasi apapun lah, mau klub motor apapun, menurut saya ada kesalahan cara berpikir. Kalau misalnya Mas organisasinya apa? Pernah ikut organisasi? Atau kecintaan apa di klub sekarang? Menomorsatukan klub itu benar salah? Klub tuh hobi buat saya. Ya, terus nomor misalkan katakan kita lagi ngomongin GBR, GBR nomor 1. Pokoknya nanaon jang GBR. Kalau dari kacamata fanatisme, kalau kita mau pengen anggota kita fanatis gitu, itu bagus. Tapi buat saya jelek. Karena buat saya orang-orang seperti itu malah jadi beban buat organisasi. Orang-orang yang menomorsatukan GBR akan menjadi beban untuk GBR itu sendiri. Oke. Bisa lebih terjemahin, Kang? Iya, karena dia jadi orang goblok. Contohnya? Orang yang nomor satuin keluarga sama orang yang nomor satuin geng motor, yang bener yang mana? Nomor satuin keluarga dong. Bener. Kalau nomor satuin organisasi daripada keluarganya, ini goblok apa pinter? Goblok. Kalau orang goblok itu jadi beban buat organisasi nggak? Ya iyalah. Semakin banyak orang goblok, maka beban organisasi semakin besar. Itu kenapa saya bilang fokus kita adalah meningkatkan kualitas individu supaya nggak pada goblok. Kalau anggota kita nggak semua pada pinter, kayak apa strategi berbisnis saya. Orang-orang saya harus jadi jutawan. Harus saya jadiin jutawan. Kenapa? Kalau orang-orang saya jadi jutawan, otomatis saya jadi miliarder. Iya nggak sih? Lucut ya. Tapi kalau orang-orang saya lapar, orang-orang saya ini, bisa nggak saya jadi miliarder? Enggak. Kalau nggak saya digerogotin, ditengkas batur orang. Ya. Oh, dia mau ketutupan. Nah, organisasi ini, GBR ini akan semakin besar, akan semakin berkualitas, akan mampu bersaing dengan kelompok masyarakat lain dalam kehidupan sosial. Itu ketika kualitasnya semakin baik. Tolak ukur kualitasnya semakin baik itu apa sih? Ya orang-orangnya harus berkualitas juga. Berkualitas. Kalau cara berpikirnya saja sudah salah, ya. Gimana mau ngasih manfaat buat masyarakat? Gimana kita mau mengharapkan bahwa dia ini bisa jadi orang berkualitas? Orang dia nomor satuin organisasi, dia lupain, berarti apa? Dia nggak nomor satukan agamanya, dia tidak nomor satukan keluarganya, yang sebetulnya harus menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai, kalau saya sih sebetulnya tanggung jawab saya di GBR sekarang ini adalah menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Jadi kalau tadi kita bicara tentang legenda di GBR, harus ada agenda-agenda baru, harus ada pucut-pucut baru, harus ada pemimpin-pemimpin baru. Yang berani menerobos pemikiran yang dulu bisa dibilang kaku ya. Gini, sejak tahun 2000, geng motor ini jadi objek dimanfaatkan oleh semua pihak. Ya. Bahkan itu pemerintah dan Karena masa kan? iya. Iya, karena masa. Saya dari tahun 2000 mengikuti
rencana-rencana aksi damai, perdamaian, semua itu omong kosong. 2016 kalau nggak salah pemutihan. Iya. Jadi karena apa? Buktinya nggak pernah sampai tuntas ini. Nggak pernah sampai tuntas didamaikan. Anti klimaks ya? Iya. Karena apa? Begitu mau klimaks, ininya udah keburu dari aparatur pemerintah atau penegak hukum sudah promo, sudah nol lagi. Oke, Nol paham ya? Paham ya? Nah, kalau misalnya cuma jadi gimmick, korban gimmick akhirnya. ya, jadi chaos itu pendapat saya, mudah-mudahan salah ya, pendapat saya dibiarkan ada. Iya. Saya juga kemarin ngomong kayak itu bahkan sepertinya dipelihara. Itu pendapat saya juga. Dan saya gini, kan kemarin bilang agak pernah dihujat, saya bilang gini, gangster Bandung Kultur. Kata orang tuh, nah dukung gangster sih Bandung mah gini. Enggak, pola pikir saya berbeda. Gangster Bandung Kultur karena di Bandung gangster itu dibentuknya bukan secara kayak Eropa lah, mentality. Yeah. Dia dibentuknya kan emang dipersenjatai untuk jual kokain, untuk melawan aparatur negara, untuk kan kalau stigma gangster di Bandung sendiri kan dibentuknya tidak setara itu kan. Iya. Dari kelompok kecil. Betul. Karena di Bandung ini kan orang-orang Bandung, apalagi orang-orang Sunda ini ya, orang-orang kreatif ya. Jadi yang skeptis terhadap orang-orang Sunda seperti anggota dewan yang kemarin itu ya, salah besar. Jadi orang-orang Sunda itu kreatif. Nah, geng motor ini muncul beda, betul sama di luar gitu karena kepentingan peredaran narkotik atau karena ini orang-orang yang terlalu kreatif. Iya dong. Orang-orang terlalu kreatif. Kalau misalnya geng motor, orang-orang di geng motor ini nggak kreatif, nggak bakalan jadi isu nasional. Iya. Ya, sepakat sih. Nggak mungkin juga bisa mempromosikan pejabat-pejabat di daerah. Banyak loh pejabat-pejabat di daerah yang bisa promosi memanfaatkan kesuksesan katakan mengantisipasi atau apalah namanya gitu ya. Bahkan ada yang dikambing hitamon juga ya tuh. Banyak. Sorry nih, pasti banyak nih Kang, ya kan, yang manfaatin GBR, coba buat pitching ke GBR. Gak ada masalah. Yang ini basis massa nih, buat kepentingan ya entah pilkada atau apa lain sebagainya. Gak ada masalah. Dia proof nggak? Kalau berafiliasi atau berafiliasi sama politik, partai politik, saya enggak ya, tidak memberikan restu, karena kok gue jadi gini? karena itu tadi karakter kami itu hitam, putih, nggak ada abu-abu. Oke. Ya, yang abu-abu itu monyet. Ya saya selalu sama orang yang punya. Cool sih, sebenarnya ini cool pisan sih. Jadi, nah, sorry Kang, izin gua banyak potong ya. Cuman maksudnya banyak ini keren nih. Untuk menghindari dan mengeliminir kayak saya pakai kalimat agak sarkas ya Kang ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini GBR jangan ngabonan lah, jangan berafiliasi sama politik elit lah. Yang dilakukan apa? Apakah GBR bikin ekonomi mandiri? Untuk mengantisipasi hal itu sebagai tindakan preventif, maksudnya jangan sampai deh politik acak-acak nih. Selain memang pembentukan individu. Kenapa? Ya, saya tanya balik nih. Kenapa GBR harus menciptakan ekonomi mandiri sendiri? Untuk ngeliminir hal tersebut? Nggak harus dengan cara itu. Oke, berarti dengan cara itu tadi. Pembentukan individu. Kalau individunya sudah jadi orang, misalnya udah jadi orang sukses, udah jadi pengacara sukses, udah jadi jaksa, udah jadi perwira, udah jadi arsitek, dengan sendirinya berkarakter. GBR ini dari zaman saya masuk sampai sekarang nggak ada uang kas, nggak pernah diminta uang kas, nggak ada uang, nggak pernah,
hidup organisasinya sampai sekarang. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh organisasi kan perlu biaya, perlu uang untuk yang ngomongnya ini mulutnya politik. Karena apa? Faktanya dari dulu sampai sekarang di luar Jawa Barat udah 49 chapter besar GBR. Apakah pakai duit? Enggak. Kami di GBR karena kecintaan yang sama. Kami di GBR karena karakter yang sama. Justru kalau karena duit, udah mulai begitu paradigmanya, cara berpikirnya. Mungkin itu tanda-tanda sebentar lagi GBR mau bubar. Jadi meskipun ada yang besar, misinya seperti itu. Ada mau. Saya kalau ditawarin jadi berantakan. Kalau ngambil contoh kan nggak usah yang jauh-jauh, Lihat aja partai politik, mereka saling serang, Jadi saya nggak mau karena satu kepentingan, saya sama teman saya yang tadinya makan bareng, bandel bareng, hidup bareng, harus jadi saling menyerang. Ini nggak. Tujuan GBR bukan buat itu. Jadi insya Allah saya jaga untuk tetap seperti itu, nggak sampai sana. Kalau tapi tidak melarang anggotanya mau berpolitik, silakan. Tapi jangan jadikan GBR ini jadi kendaraan. Iya, Pak. Jadi kalau GBR yang dijadikan kendaraan, saya udah jadi anggota dewan mungkin udah bisa dari dulu ya. Karena penawaran banyak. Penawaran banyak. Cuman saya tipikalnya agak sedikit, karakter saya agak melawan arus ya. Saya tuh susah kalau bilang A, B, nggak bisa. A, ya nggak bisa abu-abu, susah. Jadi orang-orang seperti saya atau sebagian besar karakter murni GBR itu kalau di politik nggak cocok. Nggak cocokannya karena nggak bisa jadi monyet. Itu kan? Itu abu-abu tadi. Yang abu-abu cuma monyet. Jadi kalau kita hitam-hitam, putih-putih, A, B gitu. Nggak bisa menyebut A itu B itu A. Nggak bisa menyebut hitam itu putih atau putih itu hitam. Ya, kebanyakan kan berpolitik memang seperti itu ya. Nggak ada musuh abadi, nggak ada lawan teman sejati, kan begitu ya. Nah kalau di kita kalau kita udah mengambil doktrin politik dimasukin ke GBR, nggak bakalan bisa solid kita. Karena itu nggak ada musuh, nggak ada teman sejati. Sementara GBR itu buat saya teman-teman sejati. Kalau itu dimasukin doktrin, gaya hidup, karakter, faham-faham politik dicampur adukin di sini, rusak, udah rubah warnanya. Hitam merah kuning besok bisa jadi putih biru, besok bisa jadi putih abu-abu. Jadi dan saya rasa juga rekan-rekan saya nyaman kok dengan kondisi ini. Kalau mau berpolitik silahkan, ada wadahnya. Misalkan apa? Ya silahkan mau berpolitik, ya silahkan masuk partai politik. Kita dukung individunya, bukan partai politiknya. Orangnya. Karena kalau dukung partai politiknya, ya kita alangkah bodohnya kita cuma jadi alat ya. Jadi aliansi ya. Ya aya doktrin legek na budak GBR gitu nya. Jadi orang teu bisa kumaha maneh nu kudu kumaha urang. Jadi kalau berafiliasi dengan partai politik, kita mesti diatur partai politik. Enggak dulu deh gitu. Enggak dulu deh. Uberman sih ada ya. Kalau mau partai politik kumaha urang. Ya. Ya, gitu karena kenapa harus berafiliasi dengan partai politik? Apakah partai politik itu menjanjikan kehidupan yang lebih baik buat anggota kita? Enggak juga. Apakah dengan berafiliasi dengan partai politik atau terjun ke dalam politik secara keorganisasian itu merubah individu-individu kita jadi lebih baik? Enggak juga. Saya yakin kalau misalnya emas ditaruh dimanapun jadi emas. Jadi biarkan GBR itu jadi emas. Jadi kalau ditaruh di partai politik
ya dia jadi emas di sana. Ditaruh di ruang lingkup atau kehidupan sosial bermasyarakat lainnya, dia jadi emas di sana. Nah, yang bisa mempertahankan itu apa? Kualitas individu. Nah, ini pertanyaan dari saya nih, Kang. GBR ini sengaja dibesarkan atau emang di luar dugaan? Takdir. Berarti di luar dugaan? Di luar dugaan. Sampai bisa ya. Nah, yang mesti kita jawab itu ketika melihat bahwa takdir Allah itu membuat GBR ini sebesar ini sekarang. Pilihannya dua kan, yaitu tadi mau jadi wadah yang bermanfaat atau yang memberikan mudarat. Saya sebagai senior lah katakannya, sebagai senior gitu kan, saya memilih inginnya yang bermanfaat. Karena kalau yang jadi mudarat rugi mas, dosa jariahnya nggak kehitung. Bermanfaat aja masih aja mudaratnya. Bermanfaat aja betul. Ya, betul. Bermanfaat aja masih ada. Gitu. Oh, nah dari segi tadi bilang story GBR, nah, kamu Pucuk sendiri masuk GBR ke SMP. Ya. SMP. Dari SMP. Berarti dari SMP masuk GBR 96. Oh, 96. Saya dulu ikut kak. Kalau kakak-kakak saya Briges, saya hidup di lingkungan Briges. Kang Korea ya. Kakak saya Ponco, almarhum, dulu mantan ketua juga. Teman kecil saya itu si Egi Roten. Oh, sih. Kakak saya yang nomor 3 juga Briges juga, Tosan Briges. Jadi saya lahir dari lingkungan Briges. Makanya kalau Briges bisa dibilang saudara tua lah. Saya seumur-umur juga belum pernah bentrok. Selama nggak tahu ya, mungkin karena ada ikatan. Dulu pernah ya mah carita baheula. Saya tuh nyerang dari SMP 2 tuh mau nyerang BPI nih. Mau nyerang BPI. Karena ada satu masalah lah, anggota saya di persekusi di BPI. Nggak taunya bebarengan dengan Briges juga nyerang BPI nih. Oke. Yang GBR saya yang mimpin, yang Briges kakak saya yang mimpin. Nah satu sisi, saya sebagai ketua juga. Jadi pas muncul, aduh lanjut aing gitu. Karena udah kelihatan ya dari gesturnya. Satu sisi mau bagaimanapun dia itu kakak saya nggak mau kakak saya kehantam sama anak-anak saya gitu ya. Tapi kalau saya ini pun, saya sebagai pemimpin saat itu, idealisme sebagai pemimpin kan. Jadi, tapi alhamdulillah almarhum kakak saya itu lebih mengalah. Jadi pas jadi dia dari bawah, saya dari simpang 5 nih. Saya samperin duluan motornya. Saya hantam duluan nih pakai senjata. Balik mana? Oke. Balik mana? Hantem tapi balik mana? Balik mana? Daripada kehantem sama teman-teman saya kan saya tahu. Blood thicker than water, bro. Saya tahu teman-teman saya ini dulu doktrinnya kalau berantem ini dia nggak akan berhenti kalau sebelum. Iya. Karena apa? Kita kan sedikit. Iya. Strategi kita perang kalau berangkat perang pasti udah mati-matian nih udah siap. Saya takut kakak saya jadi korban ini. Tapi kakak saya mau menurunkan egonya, dia balik. Alhamdulillah. Banyak sih kejadian lucu. Tapi kalau di rumah saya minta maaf. Ampurannya tadi pernah kan satu ininya saya ke Samber sama saya dulu ya, kakak saya itu almarhum. Saya obatin. Dia di jalan. Saya nggak tahu dulu kan. Saya juga dulu kalau ini mau perang nih sini, saya pastikan dulu, saya telepon dulu kakak. Nebeng dulu nih, bakal sama siapa nih? Kamu jangan di sana ya. Karena satu sisi saya pemimpin di organisasi ini kan, satu sisi ada kakak saya di sana gitu. Dulu masa eksistensinya sama. Kan saya cuma beda 2 tahun sama kakak saya umurnya masih. Banyaklah cerita-cerita yang lucu, tapi ya itu jangan dijadiin contoh, tapi dijadiin belajar. Karena orang yang cerdas itu
bisa belajar dari kesalahan orang lain, bukan ikut. Tapi sisi baiknya Kang Pucet di rumah menghormati itu masih sebagai kakak. Masih ya, saya dididik dan di GBR juga sebetulnya kalau angkatan saya dulu ya, adab itu penting. Ya. Adab itu penting. Jadi jangan salah. Justru saya belajar adab, bagaimana cara menghargai yang lebih tua, lebih senior. Itu di GBR loh. Yang mungkin sekarang nggak seperti itu ya. Tapi kalau dulu, nah PMGI ini saya jadiin sebetulnya polanya seperti dulu. Cuman kalau senior kakak-kakak saya dulu itu bahasa. Dulu kalau mabal sekolah itu kita digamparin. Oh gitu. Mabal sama iya. Jadi kalau di SMP 2 kita nongkrong itu jam sekolah, kakak senior kita datang tuh, namanya itu sekolah aja. Jadi bro. Nah, karena apa? Ajaran-ajaran seperti itu yang kemudian saya rasa membentuk pribadi saya seperti sekarang gitu ya. Itu yang saya coba ulang gitu. Oh, kalau yang lain kan ada yang dibiarin, bahkan ada yang diajak. Enggak, dulu enggak. Jadi dulu kalau dulu minum nih ya, kayak senior dulu tuh nggak bisa melarang karena kita juga sadar setiap orang punya hak masing-masing gitu ya. Tapi kalau di ketika kumpul itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi mana rek minum, jik minum, rek mabuk gitu, di imah dia. Tapi kalau lagi ngumpul nggak boleh. Ada sampai segitunya iya, ya adabnya. Biasa, biarpun ngumpul biasa gitu, bukan ngumpul GBR nggak boleh. Oh. Karena apa? Ada satu kejadian, mungkin itu nggak sengaja, tapi kemudian melekat ya, melekat. GBR ini kalau dihitung dari jumlah anggotanya paling sedikit mas dibanding. Nah, sekarang kita nongkrong nih di tongkrongan kita mabuk. Diserang orang, habis gak kita? Oh, habis iya. pasti. Ngitung ya. Ngitung ya. Oh iya. Jadi kenapa nggak boleh mabuk, nggak boleh ini, harus keadaan fokus, harus keadaan apa terjaga gitu ya. Maksudnya ini karena ancaman bisa datang kapan saja. Yeah. Oh, menghindari. Iya. Jadi kepentingan kenapa seperti itu? Buat saya, oh ternyata itu adab tadi yang dijaga ya. Tapi kalau dulu sih mungkin hanya kebutuhan untuk beradaptasi dengan keadaan saat itu. Sekarang ini dalam strategi perang kita dulu ya, strategi kalau perang nih ada yang nantangin perang yang lain atau segala macam. Kita ini nggak akan lebih menghadapi lebih dari 10 motor kan. Walaupun jumlah lawan itu 50 motor. Walaupun jumlah lawan itu 100 motor, kita nggak akan lebih dari 10 atau 15 motor paling banyak. Kenapa seperti itu? Karena semakin banyak semakin susah untuk ngendaliinnya dan untuk menjalankan strategi. Karena gini, kalau kita jalma mau jago ya, jago. Semangat. Kita juga sadar. Ayeuna orang hiji lawan 10 konyol. Ya, jadi kalau secara power people kita nih kalah dibanding yang kekuatan fisik, kekuatan apa kalah. Maka kita pakai apa? Oh ini. Maka strategi dalam berperang ini harus berjalan. Mbak, air putih biasa bisa, Mbak? Nah, dulu saya kasih. Jangan ini bukan untuk karena alam mudah-mudahan sekarang udah nggak zaman-zamannya perang-perang lagi ya. Biasa dulu aja, kenapa biasa. Saya sedikit bocorin nih strategi perang kita nih dulu. Karena waktu jadi panglima perang, waktu jadi ketua saya yang mimpin setiap. Kalau misalnya dan saya katanya makan pakai isim kuat di kadek itu sama sekali itu. Wallahi mati kafir saya kalau bohong. Gak pernah saya guru-guruan tuh. Gak pernah. Buktinya malah ya bekas luka mungkin. Cuma strategi saya dulu setiap rombongan motor itu ya, pasti ada pemimpinnya. Kalau misalnya lawan kita 50 motor nih,
pemimpinnya 1 sampai 5 orang. Iya. Maka kita petakan itu kenali pemimpinnya. Siapa nih pemimpinnya, leadernya? Kalau misalnya kita 10 lawan 50 diadu kieu menang eleh. Eleh pasti. Bohong lah orang jago cuma. Jago. Nah, cuman kenapa kita mampu bertahan? Kenapa kita mampu menang? Saya kenali dulu leadernya berapa nih. Ini dari 50 motor, leadernya paling 2. Dan biasanya leader itu di depan. Kan pasti ada si Tibriges, si A panglimana, si B. Maka kita kenali wajahnya, kenali kehidupannya. Jadi kalau adu begini, ini 50, ini 10. 10 kita, 10 motor ini cuma ngejar 1 atau 2 leadernya aja. Fokus aja gitu. Berarti itu kita ngebalikin arah. Hancurin mental pengikut. Betul. Jadi kalau 50 ini bisa ngancurin 10 kita, tapi leadernya kan 1 atau 2. Kita serang sama 10. Fokus itu aja. Kalau kepalanya mati, Iya. buntutnya hilang dah. Iya pasti. Ini gue pernah baca nih, strategi perang Sun Tzu. Ya kan? Begitu cara kita tuh. Jadi kalau misalnya, budak GBR jago, ya memang kita kali sama bela diri. Sekarang kalau 100 motor, kalau kita hajar begini, habis kita. Kan kelihatan. Oh, Brigade si Bram ya panglimana tuh. Atau STC sih. Kita 5-10 motor kejar aja itu dah. Kita hentam. Cari simpulnya. Cari simpul. Kalau kita nggak sengaja bentrok di jalan, saya selalu tanya dia, mana ketuanya? Ambil aja ketuanya. Atau siapa pemimpinnya? Ini mau 100 orang, 200 orang, kalau pemimpinnya suruh bubar atau lu mati, dia kan nggak akan ikut perintahnya. Tapi kalau ini kepala, gitu caranya sih sebetulnya. Jadi pakai isim atau. Soalnya terkenalnya emang dulu GBR ini kalau jalan nggak sebanyak yang lain ya. Iya. Ya kalau ya memang dulu kita juga coba upgrade dari armor ya. Dari sisi armor istilahnya kalau misalnya 100 orang lawan kita bawa peniti, ya kita bawa belati. Kalau 100 orang kita bawa belati, ya kita bawa ya jawab aja sendiri lah. Iya. Tadi kan gua udah sebut, Pak. Tapi dari kerumitan mungkin bisa berpikir sampai sekarang ya bisa bilang ada pemikirannya. Mungkin dari kerumitan itu mungkin. Iya, itu yang membentuk kita jadi tadi dilatih untuk berpikir cepat dalam keadaan terdesak. Di tempat Problem solving. Bagaimana ketika kita udah hancur ya ajar orang nih, udah dihajar orang, urusan lagi sama polisi. Mungkin kalau saya dulu bukan anak GBR, belum tentu juga sekarang saya jadi advokat. Tapi sekarang kan advokatnya Kang Putut. Dulu pernah nggak berurusan sama polisi sampai masuk dalam? Pernah. Yang saya hitung sih 11 kali ya. 11 kali. Makanya jadi lawyer ya. Udah tahu banget, empiris soalnya. Ya itu, ya ketika kita jadi pesakitan, pilihannya kan kita mau terus jadi pesakitan atau kemudian membalikan keadaan, itu kan pilihan. Iya, betul. Mendaur itu ya. GBR itu karakternya itu selalu ingin merubah keadaan, ingin membalikan keadaan, membalikan situasi. Itu karakter khas GBR. Jadi kalau misalnya kita ditekan nih sama orang, kita tuh nggak mau ditekan, kita harus balik tekan orang. Itu yang kemudian membentuk karakter struggle ya, struggle. Iya. Gitu. Berarti emang benar ya, Kang Putut sampai sekarang sampai detik ini itu masih GBR. Keren. Kan tadi ya GBR itu takdir, Mas. GBR itu takdir. Jadi udah menjiwai. Jadi saya nggak harus melepaskan GBR atau keluar dari GBR. Kenapa? Saya lebih baik beradaptasi, menyesuaikan. GBR adalah bagian hidup saya. Gitu. Dari cerita yang tadi, dari kesusahan. Iya, banyak. Lamun teu kitu moal kieu. Enggak ada gitu moal kieu. Menarik sih.
Berarti kita kan selama ini tahu GBR hanya sebatas geng motor, ternyata ada pendidikan ya, dimana jiwa korsanya dibangun ternyata di situ. Sampai gue baru tahu yang bolos sekolah digaplok. Iya sih, memang berarti memang pendidikannya dari sejak dini gitu. Sekarang juga gitu itu etos-etos yang sampai saat ini masih diterapin nggak? Masih diterapin. Dan mulai dikuatkan lagi. Makanya mau untuk PMGI. Di PMGI boleh ditanya, kalau PMGI itu saya tidak perbolehkan ngumpul. Akan age baheula. Age boleh. Tapi kalau saat berkumpul, karena apa? Kamu akan menciptakan resiko. Menciptakan sebuah resiko dalam lingkungan itu nanti. Jadi lamun manehnya kabarudak, kadulur-dulur maneh mau mungkin nyelakakeun. Nah, berarti akhirnya diajari manajemen resiko. Iya. Sekarang kalau misalnya kita minum atau apa gitu ya di tempat hiburan bisa jadi masalah. Bisa dong. Kemudian masalah itu kalau kita rame-rame, katakan kita segeng ya. Kita bikin masalah. Terus masalah itu apakah berimpact kepada saya sendiri atau kemudian berimpact kepada teman-teman yang lain? Semua lah, pasti. Nyelakakeun ya. Iya. Kalau misalnya kita mau menciptakan individu, meningkatkan kualitas individu itu dengan cara disiplin militer. Nah, kalau teman-teman kita yang seniman gimana? Bisa nggak digituin? Kan nggak bisa. Bisa, bakal kontra. Makanya orang ngenagi gitaran nyanyi-nyanyi cina ditah baris berbaris. Kan itu nyambung. Jadi bagaimana mendorong kemudian individu itu dari hal-hal yang sebetulnya jarang seperti sepele, seperti jarang diingat orang, itu sering dilupakan orang gitu ya. Tapi sebetulnya itu menjadi ruh pembentukan individu, yaitu apa? Membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Maka itu tadinya saya bilang, asup GBR mana kudu keren. Keren teh naon? Mana bisa bermanfaat jang kolot mana? Lingkungan mana dulu. Eta mana keren. Jadi lain GBR nomor hiji aing peran eta teu keren, eta goblok. Goblok. Karena apa? Ketika lu bikin resiko ke keluarga lu bukan jadi orang yang bertanggung jawab. Iya. Kalau lu bertanggung jawab lu nggak bakal ngasih resiko dong sama keluarga, ya, sama teman. Tapi kalau bertanggung jawab itu ya melindungi, menjaga. Jadi setiap saya kasih advice atau sharing ke adik-adik itu, jadi GBR eta kudu silih jaga. Jadi yang paling penting itu silih jaga. Menjaga temannya yang mau terjerumus ya, orang kasih tangan. Orang yang mau berindikasi terlibat satu masalah besar, kita bagaimana satu sama lain peduli tentang kalau misalnya teman kita nih ada keluarganya nggak makan. Oke. Itu nilai-nilai yang sebenarnya solid itu dari situ. Solid itu dari situ. Ya bisa. Ya benar. Tadi sepele yang agak kita digubris lah kayaknya mah. Iya, jadi kan parameternya kan solid tuh diukur ketika ada munas, ada konvoy, kumpul semua. Nggak kayak gitu ternyata. Solid, ya. Kita punya karakter seperti ini dibentuknya dari mana sih? Kenapa kok you bisa punya karakter seperti ini, saya seperti ini? Kan dari keluarga. Ya. Nah, yang saya ingin kembalikan itu, jadikan GBR itu adalah keluarga. Makanya jangan jadi ormas, jangan jadi OKP, jangan jadi ini. Biarkan ini tetap menjadi keluarga. Ini kita bicara GBR lah, bukan bicara. Iya, enggak saya kan GBR. dari tadi GBR. Karena kan kalau saya nggak bisa ngatur organisasi lain, ya kan? Tapi kalau di GBR, biarkan Grab on Road ini tetap jadi keluarga. Kenapa? Karena yang selalu ada dalam kita senang, susah, terpuruk, maju, senang adalah keluarga. Kalau misalnya hanya sebatas di GBR ini menjadi organisasi, formal semua. Bahkan dulu yang nyanyi makan nggak makan juga udah ke sana. Udah kemakan. Udah kemakan. Kan dulu kan ada yang makan sakumpul. Iya. Udah ke sana. Itu menarik sih, tapi menarik. Itu value yang sebenarnya orang tuh banyak salah kaprah ya.
solidaritas diukur dari lu Munas datang, lu konvoy datang. Ternyata ini value-nya lebih deep. Karena jadi eksistensinya bukan itu ya? Bukan. Jadi eksistensi GBR itu dibilang parameternya ini masih ada atau enggak ketika dia berfungsi sebagai keluarga atau enggak. Iya. Bukan sebagai organisasi. Makanya saya bilang perkumpulan di GBR. Makanya tadi saya bilang kenapa kok harus ada ekonomi mandiri? Nggak harus. Ini keluarga, bukan mau dagang kita. Karena kalau misalkan keluarga naluri ya, misalkan lebih luas. Saya misalkan keluarga sama Kang Pucuk gitu ya. Kain gering Nah, itu kan. Tapi kalau organisasi belum tentu. Ya. Makanya saya bilang nggak perlu ada program kerja, nggak perlu. Kalau misalnya ada ketua, ada struktur ini, nggak ada masalah. Itu hanya untuk perangkat aja lah. Tapi kalau rohnya ini jangan sampai hilang. Keluarga besar ini berubah menjadi. Oke Pak. Biarkan kita menjadi keluarga yang marganya grab on road. Aturan ada, tapi yang harus tetap dijaga adalah rasa. Ya. Lo jadi tasawuf nih. Mungkin ketika ilmu kita mencapai yang lebih tinggi pasti kesana. Kesana pasti. Kalau aturan semua orang tahu lah. Tahu. Ya. Tapi kan gimana rasanya? Kalau ada yang bilang, GBR ini dengan 3 lainnya sama, ya mereka yang nggak kenal aja, nggak tahu aja. Itu tadi kita nggak kenal maka nggak sayang kan. Kalau misalnya dibilang berbeda, ya berbeda. Semua keluarga punya aturan sendiri-sendiri. Punya pola pikir sendiri-sendiri. Jadi lebih ke karena Grab on Road itu keluarga, saya bilang tadi. Jadi Grab on Road itu marga kita, bukan organisasi kita, bukan klub kita, marga kita. Jadi kalau yang namanya marga melekat. Sekarang gini, kenapa melekat? Contohnya, saya pernah juga di organisasi-organisasi lain, coba berpartisipasi dan ikut ini. Tapi orang taunya tetap aja Pucuk GBR. Sama seperti kalau Adnan Buyung ya marganya Nasution. Iya. Asik. Kalau Oto marganya apa? Hasibuan. Ya kalau Pucuk marganya Grab on Road Bang. Tapi dari keluarga tadi Kang Pucuk kan pernah nggak sih Kang Pucuk dimanfaatin, dibina atau jadi tameng gitu sama orang, sama teman sendiri? Secara harfiah pernah, sering. Tapi secara perasaan, karena namanya keluarga ya, saya nggak pernah merasa nggak mungkin ada keluarga memanfaatkan keluarganya. Kalau kata orang seperti itu, tapi kalau hati saya merasa ya wajar aja kok. Misalnya adik-adik saya gitu, memanfaatkan status sosial saya, keberadaan saya atau kemampuan saya, ya wajar aja. Karena yang namanya keluarga itu kan sebetulnya memang harus bisa saling memberi manfaat. Asal tidak menjebak ya. Asal ya kan ngarana keluarga budak bandel mah ya wae lah. Tapi esensinya kita tetap keluarga. Oke, sip. Ya. Ada yang tanya lagi, San? Banyak sih sebenarnya. Cuman wilayahnya personal deh kayaknya ini. Soalnya dari beberapa narasumber yang sempat di-invite sama kita ini agak menarik juga nih. Ternyata perspektifnya Kang Pucuk yang merepresentasi GBR ternyata ada nilai-nilai yang nggak diterapin mungkin di kolektif lain. Gitu. Ini agak kaget juga gua, Kang. Karena simpel sih. Tujuan orang hidup itu apa sih? Yang pasti diobrolin nih. Yang pasti itu mati. Nah, saya sih kenapa menekankan hal-hal seperti yang tadi saya bicarakan? Karena saya yakin saya ini pasti mati. Nah, ketika saya mati, saya punya keturunan. Yang saya pikirkan selama itu apa yang orang-orang sampaikan kepada anak saya ketika menghadiri pemakaman saya. Ya saya harap saya mudah-mudahan gitu ya menceritakan sesuatu yang baik, sesuatu yang punya nilai manfaat. Sehingga
anak-anak saya, keturunan saya bisa melihat sisi lain daripada orang tua. Karena kalau misalnya anak saya kan udah besar juga, udah masuk kuliah nih. Udah masuk kuliah. Hukum ya? Tahu dong itu hukum di Unpar. Tahu dong cerita orang Pucut ini gimana gitu. Tapi di sisa waktu ini lo ya, maksimalin untuk itu. Kan sebetulnya esensi di GBR itu mendidik setiap individunya itu menjadi pemimpin. Pemimpin ideal itu seperti apa sih? Ya. Pemimpin ideal itu adalah pemimpin yang adil. Adil itu seperti apa sih? Adil itu kan bukan sama rata sama banyak. Tapi bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Proporsional. Jadi. Itu adil. Nah, maka ketika saya dididik menjadi pemimpin, saya harus menjadi pemimpin yang ideal. Pemimpin ideal itu seperti apa? Pemimpin yang adil. Seperti apa pemimpin yang adil? Yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ketika saya di rumah, ya saya harus jadi ayah. Saya harus jadi suami. Adil itu tidak adil porsi ya. Misalkan porsinya segini, harus porsinya segini. Bukan sama banyak, bukan. Itu. Ketika saya jadi commander di GBR, ya saya harus menjadi seperti itu. Ketika saya menjadi managing partner di kantor hukum saya, ya saya harus. Itulah pemimpin. Yang tugasnya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Tadi saya harus mendidik adik-adik saya, orang-orang saya, dan terutama anak saya untuk menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Pemimpin yang apa? Yang ideal. Ideal seperti apa? Yang adil tadi, yang bisa menempatkan segala sesuatu. Nah, cara mendidiknya seperti apa? Kan nggak bisa tapi dengan contoh. Nah, bicara ini nih, Kang Pucut bicara anak tadi ya. Maaf nih, Kang Pucut pernah nggak sih dikritik sama anak atas kearoganan dulu? Anaknya belum tahu kali bro. Pernah. Udah tahu. Pasti tahu dari cerita. Enggak, saya cerita. Saya biarkan lebih baik dia tahu ayahnya itu dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan daripada orang lain. Jadi sebenarnya yang menarik ini adalah si podcast ini adalah bukan coba buat komparasiin sih. Maksudnya kita selalu cari output positif dan kita dapetin ini nih, Wak. Iya, dapetin. Dan ini luar biasa. Kan banyak di sana podcast yang mengubarin kearoganannya, masih bangga dengan kearoganan. Ya, itu mah terserah sih ya. Terserah itu. Nah, itu mah terserah penilaian orang, tapi saya mencoba. Keren itu kan beda-beda ya. Mungkin keren buat sebagian orang yang merasa keren dengan kearoganannya, mungkin itu dia masih ada parameter kerennya buat dia segitu. Kalau keren buat saya dan coba saya tularkan kepada teman-teman, kepada adik-adik itu ya, karena mayoritas laki-laki ya, jadi laki-laki itu adalah pemimpin, maka harus jadilah pemimpin yang adil. Kalau bicara arogan, saya juga arogan sih, tapi arogannya ya mungkin beda. Saya lamun legeg mungkin jumlah kita lebih sedikit daripada yang lain. Tapi lamun legeg nomor hiji. Saya selalu gitu. Jadi budak KBR kudu legeg. Tapi legeg itu kudu jeung elmuna. Iya, arogan itu belum tentu negatif berarti ya. Gini Kang Pucut, nggak nyangka kita teh lama ngobrol teh. Kira mungin ada part 2 lah. The best saya di luar dugaan. Otak nyebok misalnya. Soalnya dari Sabtu kemarin kita mikirin ini bisa di-invite nggak lewat bule kemarin. Udah sembungan Pucut mah. Koream pasti. Nah itu kunci silaturahmi. Saya juga kalau Pak Bram yang ini makasih. Beberapa kali diundang podcast, saya selalu tanya ini tujuannya apa. Kalau tujuannya hanya untuk melihatkan eksistensi geng motor apa segala macam, sepertinya udah bukan yang mudah-mudah aja lah yang mudah-mudah aja. Mudah-mudah aja. Karena arogannya berbeda. Beda. Ya. Karena kalau buat saya GBR nggak usah digedein lagi dengan podcast dengan segala macam, udah gede kok. Ya. Saya juga bilang ke anak-anak nggak usah lu gede-gedein GBR, udah gede kok. Nggak usah. Jadi nggak usah lu tambah cabang apa sih, udah.
sekarang mah perbaiki aja supaya lu bisa dicontoh sama keluarga lu, sama anak asuh lu, sama adik-adik lu. Udah, itu cukup. Karena kalau lu semua jadi keren, otomatis GBR jadi keren. Kalau lu jadi sampah, ya GBR jadi sampah. Tapi gini, terakhir ini dari pertanyaan, mungkin pertanyaan dari saya terakhir. Misi visi Kang Pucu sendiri untuk GBR tadi ya. Ya udah, GBR nggak usah digedein. Ada lagi nggak sih kamu selain itu? Visi misinya? Ya bisa jadi keluarga besar yang kemudian berdampak atau memberikan lebih banyak manfaat buat kehidupan bermasyarakat ya. Kalau misalnya sampai satu tahap terus itu nggak bisa terwujud, visi misi saya bubarkan GBR. Bubarkan GBR. Kalau misalnya GBR tidak mampu memperbaiki eksistensinya jadi lebih bermanfaat untuk kehidupan sosial bermasyarakat, lebih baik bubarkan. Visi saya 2 itu. Jadikan GBR lebih bermanfaat atau bubarkan. Karena apa? Kalau misalnya jadi mudarat, mungkin kalau misalnya keberlangsungannya terus, mungkin nanti efeknya ke anak saya, Mas. Ke cucu saya, ke keturunan saya. Daripada itu kemudian berpotensi ke arah sana, ya cut off. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalkan GBR ini udah bermanfaat, anak Kang Pucut sendiri masuk GBR, dibiarkan, nggak apa-apa. It's okay gitu, misalkan meneruskan pengen tahu masuk. Ya mudah-mudah kalau yang perempuan mungkin enggak ya, bukan ranahnya ya. Kalau anak saya yang laki nggak ada masalah. Mudah-mudahan ketika anak saya yang laki-laki itu pada usianya, kemudian GBR itu mudah-mudahan ya doa saya, mudah-mudahan GBR itu sudah mampu menjadi bermanfaat dalam kehidupan bersama. Kalau misalnya tidak, mudah-mudahan ketika usianya anak saya itu GBR sudah bubar. Simple. Idealnya Kang Pucu seperti itu. Ya. Yang tanya lagi, San? Oke. Terima kasih untuk podcast kali ini, sangat spesial sekali, bahkan eksklusif loh ini ya. Kang Pucu, terima kasih ya. Atas sama-sama kedatangannya. Bisa Kang, jangan kapok. Ntar gua main ke kantor. Siap. Apa ya, banyak banget yang kita dapat. Ini outputnya, Wak, dari beberapa edisi ini yang sangat di luar dugaan sih. Iya, di luar dugaan sih. Di luar dugaan sih. Banyak diem teh, best elegan, knowledge sama. Ya maksudnya memang udah pikiran, tindakan, ucapannya udah jalan semuanya. Dan jalanin GBR tuh udah kayak buat Kang Pucut mah udah. Mungkin kalau saya nggak coba ini bawa ke wilayah yang spiritual ya. Ketika doi ngomong, ketika saya udah nggak ada, GBR udah nggak ada. Udah kayak yang marifat aja udah. Udah ngobrolin GBR tuh udah. GBR ya GBR. Gak ada ekspektasi apapun, politik apa lain sebagainya. GBR udah persaudaraan. Salutnya tadi di situ. Saya tidak akan. Gak ada ekspektasi yang aneh-aneh. GBR tidak akan mau dioptasi. Ya itu sih yang bikin saya. Idealisnya kamu tuh itu saya apresiasi. Oke, kamu sekali lagi terima kasih. Siap. Sudah ada di podcast. Terima kasih sekali dan terima kasih dan subscribe ya, subscribe iya sama power fan power fan. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.